sesi diskusi kali ini kami bagi dalam 3 sesi. Yang pertama sesi perkenalan, yang kedua pemaparan materi, dan yang ketiga kesimpulan. Yang pertama sesi perkenalan. Perkenalkan nama lengkap saya Maria Gorititui. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Alfionita Frederika Marindo. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama lengkap saya Marcelina Mio. Di sini saya sebagai materi ketiga. Langsung saja. Yang pertama, peran hormon pada proses metabolisme. Sistem hormon. Pengertian hormon dalam sistem metabolisme. Asal kata hormon dari bahasa Yunani, yakni hormain, yang berarti menggerakkan. Hormon adalah suatu zat yang dibentuk oleh bagian tubuh tertentu dengan jumlah kecil dan dibawa ke jaringan tubuh lainnya. Keberadaan hormon sangat mempengaruhi aktivitas sel-sel tubuh. Yang kedua, pengaturan metabolisme oleh hormon. Yang pertama itu unsur insulin. Insulin merupakan sebuah hormon yang dihasilkan oleh sel beta pankreas. Sifat hormon adalah anabolik atau membangun. Hormon insulin diproduksi apabila konsentrasi atau kadar gula dalam darah seperti lemak, gula, asam amino mengalami peningkatan. Fungsi dari hormon insulin yakni menurunkan gula darah. Yang kedua, hormon glukagon. Hormon glukagon berperan dalam metabolisme dan pengaturan gula darah. Bedanya glukagon dihasilkan oleh sel alfa pankreas dan fungsinya menjaga agar gula darah tidak menurun terlalu rendah. Yang ketiga itu hormon tiroid. Hormon tiroid merupakan hormon yang diproduksi oleh kelenjar tiroid atau kelenjar yang terlihat seperti kupu-kupu di bagian tengah leher bagian depan. Hormon ini berfungsi dalam meningkatkan metabolisme basal serta mempengaruhi sintesis protein. Yang keempat, epinefrin merupakan hormon yang diproduksi oleh kelenjar adrenal bagian tengah dan sel saraf tertentu. Fungsi utamanya adalah mempersiapkan tubuh untuk merespon stres. Tubuh memerlukan lebih banyak energi saat mengalami stres dan bahaya. Epinefrin bekerja dengan cara melemaskan otot-otot saluran pernapasan dan meningkatkan ketegangan pada pembuluh darah. Yang keempat, glukokortikoid. Glukokortikoid merupakan hormon dari kelenjar adrenal yang memiliki sifat anti radang dan mampu menekan kerja sistem imun. Selain fungsi tersebut, glukokortikoid juga berperan dalam metabolisme, sistem kardiovaskular, dan pembentukan perilaku. Yang keenam, estrogen. Estrogen mempunyai peran penting dalam berbagai sistem tubuh. Pada metabolisme, hormon ini setidaknya berpengaruh terhadap asupan makan, sensitivitas insulin, berat badan, komposisi tubuh, peradangan, dan pemecahan lemak. Yang berikut, jenis-jenis kelenjar hormon dan hormon yang dihasilkan. Yang pertama, kelenjar hipotalamus. Kelenjar hipotalamus terletak di bawah otak besar dan berperan dalam koordinasi sistem saraf dan sistem endokrin di dalam tubuh. Yang kedua,
kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis ini terletak pada lekukan tulang selaturixa di bagian tulang baji dan menghasilkan bermacam-macam hormon yang mengatur kegiatan kelenjar lainnya. Yang ketiga, hormon gondok atau kelenjar tiroid. Kelenjar gondok merupakan kelenjar yang terdapat di leher bagian depan di sebelah bawah jakun dan terdiri dari dua buah lobus. Kelenjar tiroid menghasilkan dua macam hormon, yaitu tiroksin atau T4 dan triiodontironim atau T3. Yang keempat, kelenjar anak gondok. Kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok terletak di setiap sisi kelenjar tiroid yang terdapat di dalam leher. Kelenjar ini berjumlah 4 buah yang bersusun berpasangan yang menghasilkan hormon pada tiroksin. Yang kelima, kelenjar timus. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang menghasilkan hormon timosin yang berfungsi untuk merangsang limfosit. 6. Kelenjar Langerhans atau kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas sehingga dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Kelenjar pankreas menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Yang ketujuh, kelenjar anak ginjal. Kelenjar anak ginjal merupakan dua struktur kecil yang terletak di atas ginjal dan banyak mengandung darah. Yang kedelapan, kelenjar kalamin. Kelenjar kalamin itu ada dua, yaitu ovarium dan testis. Ovarium merupakan kelenjar kelamin wanita yang berfungsi menghasilkan sel telur. Hormon estrogen dan hormon progesteron. Sekresi estrogen dihasilkan oleh folikel degraf dan dirangsang oleh FSH. Estrogen berfungsi menimbulkan dan mempertahankan tanda-tanda kehamilan sekunder pada wanita. Misalnya, perkembangan pinggul, payudara, serta kulit menjadi halus. Yang kedua, testis. Testis mengekskresikan hormon testosteron yang berfungsi merangsang pematangan sperma atau spermatogenesis dan pembentukan tanda-tanda kelamin pria, misalnya pertumbuhan kumis, janggut, bulu dada, jakun, dan membesarnya suara. Yang berikut, macam-macam penyakit akibat kelainan pada sistem hormon. Yang pertama, penyakit Addison. Penyakit ini terjadi karena sekresi yang berkurang dari glukokortikoid. Hal ini dapat terjadi misalnya karena kelenjar adrenal terkena infeksi atau oleh sebab autoimun. Gejala-gejalanya berupa: yang pertama, berkurangnya volume dan tekanan darah karena turunnya kadar Na dan volume air dari cairan tubuh. Yang kedua, hipoglikemia dan turunnya daya tahan tubuh terhadap stres sehingga penderita mudah menjadi shock
dan terjadi kematian hanya karena stres kecil saja, misalnya flu atau kelaparan. Yang ketiga, lesu mental dan fisik. Yang kedua, sindrom pusing. Gejala-gejala penyakit yang disebabkan oleh sekresi berlebihan dari glukokortikoid seperti tumor adrenal dan hipofisis. Juga dapat disebabkan oleh pemberian obat-obatan kortikosteroid yang berlebihan. Gejala dari penyakit ini berupa: yang pertama, otot-otot mengecil dan menjadi lemah karena katabolisme protein. Yang kedua, osteoporosis. Yang ketiga, luka yang sulit sembuh. Yang keempat, gangguan mental, misalnya euforia atau terasa segan. Yang ketiga, sindrom adrenogenital. Sindrom ini merupakan kelainan di mana terjadi kekurangan produksi glukokortikoid yang biasanya akibat kekurangan enzim pembentuk glukokortikoid pada pria di bawah umur. Timbul pubertas precox, yaitu timbulnya tanda-tanda kehamilan sekunder di bawah umur. Pada pria dewasa, gejala-gejala di atas tertutup oleh tanda-tanda kelamin sekunder normal yang disebabkan oleh testosteron. Tetapi bila timbul sekresi berlebihan dari estrogen dan progesteron, timbul tanda-tanda kehamilan sekunder wanita, antara lain yaitu tanda-tanda kelamin sekunder wanita, antara lain yaitu ginekomastia atau payudara membesar seperti pada wanita. Yang keempat, pheochromocytoma, tumor adrenal medula yang menyebabkan hipersekresi adrenalin dan non-adrenalin dengan akibat sebagai berikut. Yang pertama, basa metabolisme meningkat. Yang kedua, glukosa darah meningkat. Yang ketiga, jantung berdebar. Yang keempat, tekanan darah meninggi. Yang kelima, berkurangnya fungsi saluran pencernaan. Yang keenam, keringat pada telapak tangan. Semuanya menyebabkan berat badan menurun dan tubuh menjadi lemah. Pengobatan melalui operasi, pembengkakan dari kelenjar tiroid yang menimbulkan pembenjolan pada leher bagian depan. Penyebab struma antara lain peradangan, tumor atau defisiensi yodium. Pada defisiensi yodium, trauma terjadi karena kadar T4 dan T3 menurun. Diabetes mellitus adalah penyakit yang disebabkan oleh kelainan hormon yang mengakibatkan sel-sel dalam tubuh tidak dapat menyerap glukosa dari darah. Penyakit ini timbul ketika ada darah yang tidak terdapat cukup insulin dalam darah. Yang keenam, hipotiroidea. Keadaan ini merupakan penyakit di mana keadaan terjadi karena kekurangan hormon tiroid. Bila terjadi pada bayi dan anak, hipotiroidea menimbulkan kretinisme, yaitu tubuh menjadi pendek karena pertumbuhan tulang dan otot tersumbat, disertai kemunduran mental karena sel-sel otak kurang berkembang. Yang ketujuh, hipertiroidea, keadaan di mana hormon tiroid disekresikan melebihi kadar normal. Gejala-gejalanya berupa berat badan menurun, gemetaran, berkeringat, nafsu makan besar, jantung berdebar, dan BMR atau meningkat melebihi 20 sampai 100. Terima kasih para teman-teman yang sudah memanfaatkan materi. Sesi selanjutnya saya buka sesi diskusi. Di sini saya berikan kepada teman-teman dibatasi dengan 3 penanya. Yang pertama kepada Cynthia.
sintesis insulin. Apabila seorang mengalami gula darah tinggi, maka solusi untuk mengatasi gula darah sudah jadi apa? Jelaskan apa itu sintesis insulin. Waktu selanjutnya para penanya kedua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya kepada teman-teman pemateri, apa fungsi dari sel beta pankreas? Sekian dan terima kasih. Terima kasih waktu kesempatan dan ungkapan saya. Mungkin saya ingin mengkonfirmasi apakah tadi dalam presentasi kalian jelaskan bahwa ketika orang mengalami kehamilan maka payudaranya akan halus? Tidak saya. Kulitnya halus. Oke, jadi saya mau tanya, apa sih yang menyebabkan sampai orang yang mengalami kehamilan itu kulitnya tuh halus? Kan pada dasarnya perempuan tuh kalau misalnya sudah mengalami pubertas, dia kulit juga halus. Apakah halus pada orang yang kulit halus pada orang yang mengalami kehamilan itu lebih halus dari anak-anak yang mengalami masa pubertas? Pengaruh lemak hormon ini. Mungkin pengaruh hormon ini. Kami buka lagi sisi bertanya, dua penanya. Pengaruh hormon. Pada ketika pada kesempatan saya berikan. Baik, saya kesempatan yang diberikan. Tadi teman-teman sudah menjelaskan di estrogen. Estrogen itu mempunyai peran penting dalam membagi sistem tubuh. Yang menjadi pertanyaan saya di sini, sehingga ia dikatakan sebagai peran penting dalam sistem tubuh itu, kira-kira dia bekerja itu seperti apa dan apa itu jadi dalam teosan? Estrogen kan mempunyai peran penting dalam membagi sistem tubuh. Yang menjadi pertanyaan di sini, peran seperti apakah estrogen itu sehingga dia dikatakan sebagai peran penting dalam membagi sistem tubuh, dan apa itu dia dibilang teosan? Maksudnya dia tuh sehingga dikatakan peran penting itu sebenarnya dia buat apa di dalam Pada teman orang waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, di sini saya akan bertanya, sebelum saya bertanya ke teman-teman, apakah penyakit Pheochromocytoma ini disebut juga dengan penyakit atau bukan? Pheochromocytoma. Kalau misalnya dia termasuk ini penyakit gondok, tadi kan teman-teman menjelaskan ini orang yang mengalami penyakit tersebut itu menyebabkan berat badan menurun. Tapi setahu saya orang yang berpenyakit gondok itu berat badannya tidak menurun, ada juga yang gemuk. Sesi selanjutnya saya berikan kepada teman-teman untuk menjawab pertanyaan dari koordinasi. Baik, di sini saya menjawab pertanyaan dari teman Anda dengan bunyi pertanyaan, apa yang menyebabkan kulit perempuan itu menjadi halus? Kulit perempuan itu berubah menjadi halus
status karena disebabkan oleh hormon estrogen dan hormon progesteron. Sekian dan terima kasih. Apakah jawaban dari teman Eri gimana Anda bisa diterima? Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman Vidi untuk menjawab pertanyaan dari teman Eri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya ketiga. Apa hal yang menyebabkan sehingga estrogen itu dikatakan sebagai itu memiliki peran penting dalam tubuh? Baik, jadi pertanyaan dari Katika itu apa peran dari estrogen sehingga dikatakan penting? Baik, saya akan menjawab. Jadi estrogen ini dikatakan mempunyai peran penting dalam berbagai sistem tubuh itu karena sistem ini berpengaruh terhadap asupan makanan, sensitivitas insulin, berat badan, komposisi tubuh, peradangan dan pemecahan lemak. Di mana estrogen ini bekerja untuk membangun pengaturan hormon releasing factor atau di hipotalamus, membantu pertumbuhan dan pematangan dari ovarium di dalam ovarium, pematangan ovum di dalam ovarium dan merangsang perkembangan endometrium. Apakah jawaban bisa diterima? Di sini saya juga menjawab pertanyaan dari Katika dengan bunyi pertanyaan apa itu T3 dan apa itu T4. Jadi T3 itu merupakan tiroksin. Fungsi dari tiroksin ini yaitu mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan kegiatan sistem saraf. Yang sedangkan maksudnya tiroksin ini T4. Maksudnya tiroksin merupakan T4, di mana tiroksin ini mempunyai fungsi yaitu mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan kegiatan sistem saraf. Sedangkan T3 merupakan triiodontironin, yaitu berfungsi untuk mengatur metabolisme, triiodontironin ini memiliki fungsi yang sama dengan fungsi tiroid, yaitu mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan kegiatan sistem saraf juga. Jadi antara tiroksin dan triiodontironin ini memiliki fungsi yang sama, yaitu mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan kegiatan sistem saraf. Apakah jawaban dari teman-teman bisa diterima atau tidak ada salahan? Baiklah.
dan saya menyambung lagi sedikit. Ada yang memang sudah menjelaskan bahwa ketika itu tempat sudah berfungsi mengatur metabolisme dan lain sebagainya. Mengapa tetik dalam fungsi tadi ini teman-teman menaruh T3 dan T4 itu pada gejala-gejala penyakit. Baik, saya akan menjawab sanggahan dari Tika mengenai mengapa tadi kan fungsi dari tiroksin mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan dan kegiatan sistem saraf. Tapi hal itu mengapa itu dimasukkan ke dalam gejala-gejala penyakit. Jadi kelenjar hormon tiroksin dan hormon triiodotrinonil ini merupakan kelenjar yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid, di mana kelenjar tiroid itu kan kelenjar gondok, di mana kelenjar gondok merupakan kelenjar yang terdapat di leher bagian depan dan di sebelah bawah jakun dan terdiri dari dua buah globus. Jadi hormon tiroksin dan triiodotrinonil ini atau T3 ini hormon yang dibuat di folikel jaringan tiroid dari asam amino atau tiroksin yang mengandung yodium. Yodium secara aktif diakumulasi oleh kelenjar tiroid dari darah. Oleh sebab itu kekurangan yodium dalam makan dalam jangka waktu yang lama mengakibatkan pembesaran kelenjar gondok sehingga 15 kali. Jadi maksudnya T4 dan T5 ini dihasilkan akibat dari seorang mengalami penyakit karena seseorang mengalami kekurangan iodium sehingga menghasilkan dia mengalami penyakit gondok. Terus dalam penyakit gondok ini disebabkan oleh dua hormon tersebut, yaitu hormon tiroksin dan hormon T4 atau T3. Jadi kalau jangan jawabkan seperti itu, apa fungsinya dari T4 dan T3 itu sebagai mengatur metabolisme dalam tubuh? Membantu para teman kalian pakai kesempatan saya berikan. Baik, mungkin di sini saya ingin menambah jawaban. Tadi teman kita menanyakan gitu, yang sama kan saya yang gitu, kan hanya tempat dan ketiga. Bagaimana terus kan menjalankan apa tempat itu mungkin menjalankan untuk metabolisme dalam tubuh. Tapi padahal tempat dan ketiga itu metabolisme dalam tubuh kenapa ditaruh ke dalam gejala-gejala penyakit? Hanya mereka menjelaskan bahwa karena itu ada penyakit gondokan penyakit itu kekurangan yodium dengan yang satunya itu sementara di T4 dan T3 itu mengatur metabolisme tubuh. Tapi kenapa harus ada daftar lagi penyakit itu? Jawaban menambah jawaban dan pendapat dari Tika. Hormon tiroksin merupakan salah satu hormon penting di dalam tubuh manusia. Fungsi utamanya adalah mengatur metabolisme tubuh oleh karena itu, kadar dan fungsi hormon tiroksin perlu dijaga agar tetap normal dan tetap stabil, sehingga metabolisme tubuh dapat berjalan dengan baik. Hormon tiroksin atau T4 merupakan salah satu dari dua jenis hormon tiroid yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid di dalam leher. Jenis hormon tiroid yang lain adalah triiodotrinonil atau T3 tadi itu. Produksi
Fungsi hormon T4 dan T3 ini diatur oleh hormon perangsang tiroid yang dihasilkan oleh otak. Hormon-hormon ini berperan penting dalam mengatur fungsi berbagai organ tubuh dan menjaga kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Jadi di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman kita tadi, kenapa hormon T3 kan dia kan berfungsi untuk mengatur metabolisme tubuh, tapi kenapa tadi masih ada berkaitan dengan gondok? Karena di sini kan karena dia hormon ini tidak stabil atau tidak sesuai dengan keadaan di dalam tubuh, makanya hormon itu berpengaruh juga pada gondok. Dan maksudnya kalau dia itu tidak stabil atau tidak normal tadi, dia juga bisa mempengaruhi kelenjar tiroid, jadi mempengaruhi juga. Maka jawaban bisa diterima. Terima kasih. Waktu selanjutnya teman Erin akan menjawab pertanyaan dari teman kami. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman Karin dengan bunyi pertanyaan, apa fungsi dari sel beta pankreas? Fungsi dari sel ini adalah untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Apabila kadar gula dalam darah berlebihan, maka insulin akan menyimpan gula yang berlebihan tersebut di dalam hati. Apakah jawaban bisa diterima? Masih ada yang bisa? Mohon maaf sebelumnya, teman Erin coba mengulangi jawabannya. Fungsi dari sel beta pankreas adalah menurunkan kadar gula dalam darah. Apabila kadar gula dalam darah berlebihan, maka insulin akan menyimpan gula berlebih tersebut di dalam hati. Terima kasih atas jawabannya. Apakah insulin itu berhubungan dengan sel beta? Ataukah sel beta itu adalah penyebutan maksudnya sel beta itu nama lain dari insulin? Tidak. Maksudnya begini, sel beta itu merupakan, dia ada kaitannya dengan hormon insulin, karena sel beta ini yang menghasilkan hormon insulin. Jadi hormon insulin ini dihasilkan dari sel beta, sehingga adanya hormon insulin. Baik, seperti ini. Hormon insulin dihasilkan dari sel beta. Kalau sel beta tidak ada, maka hormon insulin tidak akan berfungsi. Sel beta dia menghasilkan insulin. Insulin itu dia yang menurunkan kadar gula yang berlebihan di dalam darah. Fungsi dari sel itu bukan fungsi dari sel beta, dia menghasilkan insulin. Insulin ini yang menurunkan kadar gula darah di dalam tubuh, di dalam darah. Maksudnya Baik, terima kasih jawabannya. Selanjutnya yang akan menjawab pertanyaan dari teman Cici. baik, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman Cici. Solusi untuk orang yang mengalami gula darah tinggi, di sini yang pertama itu jauhi makanan berlemak dan makanan manis, karena makanan berlemak dan makanan manis ini salah satu tantangan bagi orang yang ingin menurunkan gula darahnya, karena bila tetap mengkonsumsi yang kedua, tingkatkan asupan serat, karena serat dapat menghambat penyerapan gula dari makanan. Yang keenam, perbanyak minum air putih, karena minum air putih secara teratur juga membantu ginjal mengeluarkan gula darah yang berlebihan lewat urin. Yang ketujuh, jaga berat badan agar tetap ideal, karena penderita diabetes yang mengalami obesitas perlu menurunkan berat badan dan menjaganya tetap ideal agar kadar gula darah lebih mudah turun dan stabil dalam rentan normal. Yang berikutnya yaitu olahraga yang teratur, tidur yang cukup, kendalikan stres, karena saat sedang stres tubuh akan mengeluarkan hormon
dan kortisol yang dapat memicu peningkatan kadar gula darah. Dan yang berikutnya menggunakan obat-obatan anti diabetes, dan yang berikutnya pantau gula darah secara rutin. Apakah jawaban bisa diterima atau masih disangka lagi? Baik, apabila sudah menjauhi terus juga menjauhi makanan-makanan yang berisiko tinggi, tapi bukan saja dia mengalami gula darah tinggi, itu kenapa? Kalau kamu lakukan Jadi gula darah tinggi selain disebabkan oleh pola makan yang tidak terjaga, juga faktor keturunan. Jadi selain itu juga diakibatkan oleh mengalami stres yang berlebihan. Jadi meskipun sudah mengonsumsi makan, sudah menjaga pola makan dengan baik, ataupun tidak mengalami stres, tapi karena faktor keturunan dia akan mengalami kadar gula darah tinggi secara terus menerus, meskipun sudah melakukan, maksudnya sudah menghindari makanan yang berlebihan, sudah menghindari makanan yang berlebihan. apakah jawaban bisa diterima? Tadi tentang apa itu sensitivitas insulin. Sensitivitas insulin ini dia mengacu pada tingkat sensitif sel-sel tubuh dalam menanggapi insulin. Dari hormon insulin dari itu. Sensitivitas insulin yang tinggi memungkinkan sel-sel tubuh untuk menggunakan glukosa darah dengan lebih efektif dan mengurangi gula darah. Apakah jawaban bisa diterima? Terima kasih kepada waktu selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari teman orang. Waktu selanjutnya teman Yani akan menjawab pertanyaan dari teman orang. Baik, di sini saya menjawab dari teman orang apa penyakit teori stoma termasuk penyakit gondok atau bukan. Jawabannya itu bukan, karena